diturunkan di bulan Ramadan. Inilah dia Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar sekaligus mukjizat yang abadi. Walaupun Rasulullah SAW telah lama wafat. Kemudian Ramadan juga dikenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ampunan. Siang dan malamnya adalah ampunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Malamnya juga ampunan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siang dan malamnya adalah ampunan. Dan bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi bulan ini adalah bulan pengampunan dosa, sekaligus bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menambah poin-poin pahala. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, bulan ini seharusnya menjadi bulan yang begitu berharga, bulan yang begitu mahal. Bagaimana berharganya bulan ini? Maka ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebuah hadis dengan sanad yang sahih. Pernah satu ketika ada dua orang laki-laki dari kabilah Bani datang menghadap Nabi SAW dan akhirnya mereka memeluk Islam. Salah satu dari pemuda ini begitu bersemangat untuk berjihad fi sabilillah, sehingga beliau pun kemudian ikut satu peperangan sampai kemudian beliau syahid di medan perang. Laki-laki satu lagi masih hidup 1 tahun, dan kemudian ketika beliau wafat, maka pada saat itu sahabat yang menceritakan kisah ini bernama Talhah bin Ubaidillah. Talhah ini merupakan satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pada satu malam bermimpi, dan pada saat itu beliau mengatakan seolah-olah aku berada di hadapan pintu surga. Dan tiba-tiba aku berada di antara dua pemuda tadi. Pemuda yang syahid di medan perang dan pemuda yang kemudian wafat setahun setelah itu. Dan kemudian malaikat pun memanggil salah seorang di antaranya untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama dipanggil adalah sahabat yang wafat setahun setelahnya. Dan ketika laki-laki ini masuk, kemudian malaikat keluar lagi dan kemudian memanggil orang yang kedua yang wafat di medan perang. Dan kemudian keesokan harinya Talhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya ke banyak orang. Dan semua orang terheran-heran. Mengapa yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga justru orang yang meninggal setahun setelahnya? Orang yang tidak mengikuti perang. Kenapa orang yang ikut perang dan kemudian syahid di medan perang justru dipanggil berikutnya? Sehingga kemudian keheranan mereka membawa mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian bertanya, apa yang menyebabkan yang dipanggil pertama kali justru bukan orang yang meninggal di medan perang? Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bukankah orang yang wafat setahun setelahnya itu bertemu dengan bulan Ramadan dan dia melakukan sholat, berpuasa, dan mungkin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, perbedaan di antara keduanya itu laksana langit dan bumi. Maka dari sini kita bisa menilai betapa tingginya harga dari bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menilai harga dari bulan Ramadan? Siapa yang bisa merasakan mahalnya waktu di bulan Ramadan? Yang bisa menilai itu hanya orang yang beriman. Orang yang melakukan ibadah puasa dengan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 183 tidak memanggil orang Islam,
Tapi yang Allah panggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Walaupun ketika kita melihat di buku-buku fikih syarat wajibnya puasa bukan orang beriman tapi orang Islam. Tapi di dalam Al-Quran tidak dipanggil orang Islam, yang dipanggil orang beriman. Karena yang bisa merasakan mahalnya waktu bulan Ramadan itu hanya orang yang punya iman. Karena janji dan kebaikan yang Allah letakkan di bulan Ramadan itu nilainya hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Apa dia? Yang pertama, Allah sediakan ampunan. Siapa yang bisa menilai mahalnya ampunan itu selain orang beriman? Orang yang tidak beriman, maka dia akan menganggap dosanya itu sepele. Sehingga orang beriman ini ketika diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melebur dosa, maka dia akan menganggap waktu itu waktu yang berharga. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang beramal di bulan Ramadan. Siapa yang bisa menilai itu semua? Orang beriman. Pahala itu iman. Karena pahala itu baru bisa kita rasakan nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Maka dia nilainya itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman. Sehingga ketika orang beriman ini bertemu dengan bulan Ramadan, yang pertama dia berbahagia, dan yang kedua dia akan menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan itu sebaik-baiknya. Tidak ada waktu bagi dia untuk berleha-leha di bulan Ramadan. Sementara sebaliknya, orang yang masuk bulan Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia akan merasakan Ramadan itu beban. Jauh hanapa jauh pagi sudah puasa, sahur lagi. Biasanya bangun waktu subuh. Ini sebelum subuh sudah harus bangun. Dipaksa makan lagi. Kemudian kita berpuasa, perut lemas, ngantuk. Kemudian malamnya sholat lagi. Sehingga orang-orang yang seperti ini merasakan kapan waktunya selesai Ramadan ini. Maka mereka hanya meramaikan rumah Allah itu malam pertama, malam kedua. Begitu masuk pertengahan Ramadan, dia sudah bosan dengan Ramadan. Justru dia sibuk dengan baju baru. Kalau ditanya untuk apa baju baru? Merayakan kemenangan. Entah kapan dia ikut pertarungan sehingga layak dikatakan pemenang. Untuk apa baju baru? Roraya, punya Nuroraya, hari kemenangan. Kegeeran, merasa diri sebagai pemenang, padahal pecundang. Merasa diri sebagai pemenang, padahal tidak pernah ikut pertarungan. Kiban pertarungan, man. Puasa banyak tidur. Malam tidur. Ditanya berapa malam rakaat, berapa malam ikut taraweh? 2-3 malam. Selebihnya tidak ada ikut taraweh. Man wati raya 1 Syawal pemenang. Dari mana ceritanya pemenang itu, Pak? Bahkan dia pecundang tanpa ikut pertarungan. Tapi inilah yang banyak terjadi di lingkungan kita. Maka disinilah kita bisa mengevaluasi diri. Sudah sekian lama kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah Ramadan yang kita lalui ini benar-benar Ramadan yang disertai dengan keimanan? Sehingga kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Makanya orang yang benar-benar beriman ketika bertemu dengan bulan Ramadan, seiring dengan bertambahnya waktu di bulan Ramadan, dia akan semakin fokus, Pak. Jadi 10 hari terakhir itu bagi orang yang benar-benar punya iman, maka dia akan semakin fokus dengan ibadahnya. Sebagaimana Nabi SAW 10 hari terakhir, bahkan istrinya dia lupakan dalam tanda kutip. Pisah ranjang, Pak. Dikatakan Nabi ketika 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, pisah ranjang. Fokus dengan ibadah. Fokus untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin fokus dia, Pak. Semakin sedih, Pak. Ramadan akan semakin berlalu. Tapi orang yang berpuasa tanpa iman, maka dia sudah tidak berpikir lagi Ramadan. Dia akan meramaikan pasar-pasar. Dia akan meramaikan toko-toko baju. Dia akan sibuk untuk mengetahui perabot rumah tangga apa yang harus saya upgrade pada hari ini. Seolah-olah dia seperti orang yang tidak punya dosa. Hana perle ampunan. Kasib. Inilah perbedaan orang yang beriman dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka bolehlah kita bandingkan dengan orang-orang yang hobi bola pada hari ini. Seingat saya beberapa tahun yang lalu Piala Dunia atau Piala Eropa ya, saya nggak ingat.
itu sempat bersamaan dengan bulan Ramadan. Tapi yang jelas dulu waktu saya kuliah pernah itu bersamaan dengan bulan Ramadan. Coba tanya sama orang yang suka main bola. Jam berapa tanding bola itu? Mau jam 8 kek, mau jam setengah 3 pagi, jam setengah 5 pagi, tetap dia akan luangkan waktu demi bola. Menjelang akhir pertandingan bola, perempat final, semifinal, babak final, orang akan semakin fokus. Kalau kita bilang untuk apa repot-repot begadang, kan ada siaran tunda, nonton ada di YouTube. Oh beda ini. Beda dengan nonton di YouTube. Beda dengan siaran tunda. Padahal singah je takalan lo, Pak. Ilo bolanya je takalan singah lo. Ana perle malamnya. Tapi karena memang menilai itu momen yang bersejarah, dia nonton, Pak. Kalau dibilang besok masuk kerja, hana buku. Singah tak bedah lo. Padahal yang tanding negara orang. Orang itu pun tak kenal sama kita. Kita cuma bisa sorak-sorak. Tebit peng lompak je kupi. Dan tahun lalu sudah selesai Piala Dunia. Tahun ini apa yang didapatkan? Yang menang orang, yang dapat piala orang. Tahun ini apa yang didapatkan? Anda dapat apa? Tapi mengapa kemudian kita bisa menghargai waktu nonton bola itu dengan berharga? Hanjut siaran tunda. Tidak boleh siaran tunda. Tapi ketika berbicara Ramadan tidak ada siaran tunda. Tahun ini alhamdulillah Allah memberikan waktu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun depan belum tentu hana siaran tunda yang Pak. Dan jangan sampai kita berpikir kalau bola nggak ada lagi, ini hari bersejarah. Kalaupun nonton di YouTube siaran tunda lain. Tapi ketika berbicara amal di bulan Ramadan, kayaknya masih ada tahun depan aja lagi. Baca Quran tahun depan aja kayaknya. Istighfar tahun depan aja. Maka mari kita merenungkan, Pak. Apa yang membuat kita itu merasa kenapa nonton bola itu bisa mahal harganya, tapi ketika Ramadan kita tidak merasakan itu waktu yang berharga. Sehingga ketika bulan akhir Ramadan itu kita ajak untuk beritikaf, menyedikitkan tidur, mulai kemudian muncul alasan, besok masuk kerja itu kan kewajiban juga. Tapi ketika Piala Dunia, tidak ada itu kalimat besok kerja kewajiban, Pak. Tapi ketika diajak beribadah di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka ada 1001 alasan. Yang alasan itu sebenarnya merupakan satu cerminan bagi kita, satu bentuk evaluasi bagi kita. Apakah sudah sekian lama kita mengikuti bulan Ramadan, apakah puasa yang kita lakukan itu disertai dengan keimanan, atau hanya sekedar rutinitas menggugurkan kewajiban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.